yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, rahimakumullah, wabil khusus Pak Hukum, tokoh, lajeng bapak-bapak ketua dan pengurus takmir Masjid Al-Amin Pokok, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah wonten Masjid Al-Amin Pokok, dan juga siapapun yang hadir pada kegiatan sore hari ini menjelang berbuka puasa. Yang pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada kita semuanya, yang pastinya tidak mungkin bisa kita menghitung. Maka kewajiban kita hanyalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Yang kedua, bersyukur itu kemudian menggunakan karunia nikmat saking Gusti Allah itu untuk memperbaiki kualitas keimanan kita di hadapan Allah Ta'ala. Bersyukur itu maknanya menggunakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Itu tandanya orang yang bersyukur. Bersyukur itu maknanya tidak menggunakan nikmat yang diberikan Allah untuk sesuatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Korun niku Pak, wonge jan sugih blegedu, nganti harta kekayaannya itu sering dipamer-pamerkan, dan banyak orang-orang centeng-centengnya itu nek nggawa kuncine mawon, membawa kuncinya saja itu sudah saking beratnya. Itu ibaratnya karena kotak-kotake gede korun niku isine emas, raja brono dan kekayaan yang lainnya. Luar biasa korun itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Yang terjadi adalah korun itu dengan bangganya, dengan sombongnya, iki kabeh mergo usahaku. Maka kemudian Allah tenggelamkan korun beserta dengan harta kekayaannya itu. Maka kalau kemudian ada orang yang mencari harta, terus kemudian mendapatkan sesuatu di dalam bumi, keduk-keduk kok entuk emas, maka biasanya kemudian disebut dengan aku entuk harta karun. Itu korun. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Mari kita lihat di zaman Rasulullah SAW itu ada sahabat yang nek sholat itu begitu ikut jamaah Rasulullah langsung pulang ke rumah. Setiap hari begitu. Kenapa? Saking larate. Saking larate. Kemudian istrinya itu berkata kepada suaminya tadi, Mas, mbok njaluk didongake. Wong Rasulullah itu nek donga mesti kabul, mesti makbul. Mbok njaluk donga. Donga ben dhewe iki sugih. Maka sahabat tadi itu kemudian datang pada Rasulullah. Rasul, kula niki wong marah.
kula niku nek salat dan cepet mulih mergone klambine niki ben dinggih bojo kula dan salat. Kulane kula klepat ngoten mawon. Kula nyuwun mbok didongake kula niku dadi wong sugih. Apa kata Rasulullah? Lah, tidak. Gimana? Tadi satu saat istrinya bilang lagi, ayo mas, jangan lupa dong, nyuwun nih Rasulullah. Tak coba lagi. Maka kemudian permintaan kedua kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami itu didoakan agar kami itu nanti dadi wong sugih. Nek wis sugih wis pun, kula niku ajeng infak, ajeng sedekah, ajeng bayar zakat. Kula ajeng nyantuni anak yatim piatu. Maka kemudian Rasulullah sampaikan, "Lah, orang Rasulullah tidak berkenan untuk mendoakan orang." Maka orang ini pulang. Wah, rajebul. Kira-kira begitu kalau orang Jawa. Maka kemudian ganti hari, ganti minggu, ganti pekan, begitu kemudian sing wedok niku lho. Wis to, coba ning pisane iki pengen telu iki. Muga-muga Rasulullah gelem. Purun kaya dhewe. Maka yang ketiga baru Rasulullah kemudian berkenan. Ya wis tak donake. Supaya jadi orang yang kaya. Yang waktu miskin, waktu melarat, dekat-dekat dengan Rasulullah, terus kemudian setelah didoakan oleh Rasulullah, akhirnya seorang sahabat ini yang tadinya minggu wedhuse ning siji, dadi loro, dadi papat, dadi 8, dadi 16, 32, 128 dan seterusnya. Akhirnya kambingnya itu jumlahnya sangat banyak. Yang awalnya dia itu bisa berjamaah, maka kemudian karena ngurusi wedhuse kemudian tidak bisa berjamaah. Sing biasane iso melu Jumatan, pergo ngurusi wedhuse ora iso melu Jumat. Yang luar biasa lagi, lupa dengan janjinya. Dia katakan ketika ada seorang sahabat lain yang kemudian melihat bahwa jumlah kambing ini akeh, terus kemudian sudah masuk misoknya untuk bayar zakat, apa yang dikatakan sahabat tadi kepada utusan dari Rasulullah? Iki kabeh aku. Kabeh iso ngene iki iso duwe wedhus nganti ewan iku aku. Maka dia sudah lupa bahwa semua itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun akhirnya dia sudah lupa dengan keislaman. Apakah orang itu bahagia? Boten. Apakah sahabat itu bahagia? Enggak. Menurut saya Bapak Ibu semuanya. Kalau tak radokan udah dulu, limbang sulit. Kenapa kambing-kambing kita ini, menurut saya bapak-bapak, ibu-ibu, gadah, mendong. Kenapa kambing-kambing itu kok sehat, terutama kambing betina yang punya cempe? Kenapa sehat? Saya tanya. Kenapa wedhus-wedhuse sing duwe cempe kok sehat? Kenapa? Ya karena mau menyusukan susunya kepada cempe-cempe ini. Coba yang ibu-ibu lah. Ibu kalau ego banget gitu, dua anak ragelem kompo asinya, apa yang terjadi? Kan mangkak loh itu, sakit itu. Nah berarti sama dengan harta kita. Harta kita ini kalau kemudian tidak dikeluarkan untuk haknya orang lain, lama-lama kita punya penyakit. Penyakitnya itu tidak lain adalah cinta harta tapi takut mati. Itu orang-orang itu banyak yang seperti itu. Di zaman Rasul sudah ada yang tadi saya ceritakan. Akhirnya wedhuse akeh banget, tapi
dia senang dengan bangga dengan kekayaannya itu, tapi dirinya itu takut untuk mengalami kematian. Padahal kematian itu sudah pasti, itu sudah pesten, itu sudah suatu takdir dari Allah yang pasti akan terjadi. Nah, mumpung Bapak Ibu, kita ini belum dipanggil oleh Gusti Allah untuk yang terakhir kalinya, maka marilah kita resiki harta kita dengan cara berinfak, dengan cara bersedekah, dengan cara berzakat bagi yang memang sudah sampai nisab. Itu agama kita mengajarkan. Orang lain Pak Bu itu bingung, ini pilih orang Islam ini. Sini ngedeke toko, jejere ngedeke toko. Yang sini ngedeke toko sudah jadi. Terus yang sini ngedeke toko, kok orang papio rame toko nih penjualnya. Apa yang dilakukan oleh orang Muslim yang di sini? Nah, saya pernah Pak. Saya tuh pernah mengalami begini ceritanya. Saya juga punya kegiatan bersama remaja masjid. Kulon itu aslinya udah bukan ini Pak, kepekewan ini. Saya itu punya kegiatan bersama dengan remaja masjid. Nah, kebetulan remaja masjid itu juga butuh dana untuk berkegiatan. Kemudian kami itu sepakat, terus ini lagi, yuk dodolan angkringan, kira-kira begitu, dodolan angkringan. Terus kemudian akhirnya banyak pembeli itu datang ke kami. Nah, ada seorang ibu yang jaraknya kira-kira itu 500 meter dari kegiatan kami itu di situ. Itu sebenarnya jualannya lotek. Dulu itu di sana itu kami lotek loh. Dan kami jualannya itu angkringan. Angkringan itu kan nggak ada hubungan dengan lotek kan? Terus saya pernah diprotes sama saya pas beli lotek tempat ibu tadi. Terus saya pas ke sana bukulnya lotek. Mas, dia malah beliau itu malah bilang, Mas, kita boro-boro jenengan iki karo bocah-bocah ngedeke angkringan. Lotekku ora pati rame ya saiki. Nah, sudah selesai. Maka saat itu wis bubar saiki. Saya nutup angkringan bersama dengan adik-adik remaja masjid. Wis bubar, wis rasa dodol mulai. Kenapa? Karena ibu itu merasa ada penjualan yang turun di situ. Karena memang pas antrean kemudian banyak orang yang datang rame gitu. Jadi barangkali kepingin tuku lotek. Ini gandeng yang kayaknya ono es teh, yang di tempat kami itu ada gorengan di sini keripik, terus kemudian orang kesini. Nah, akhirnya berkuranglah penjualan sana. Oke, sekarang kita bubar aja, wes bubar. ADW kelihatannya tidak harus bersaing, bukan bersaing. Waktu kan kita nggak tahu, wes rasa dodolan. Biar ibu aja yang dodolan di sana jualan lotek, biar kembali. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, ada Muslim yang kemudian ada toko di sini. Yang sana juga orang Muslim jualan, tapi beda. Nah, apa yang terjadi? Saya pernah mengalami di suatu tempat. Itu ternyata yang tokonya rame itu malah kemudian ngewangi sedulure sing tokone mau rodok sepi. Nah, ini orang itu bingung, iki piye iki? Wong Islami wong kene dodolan, kudune kan kene sing paling moncer. Oh, enggak begitu. Orang Islam itu satu Muslim dengan yang lainnya adalah bersaudara. Nek ono sing rodok kurang berarti kudu dibantu. Nah, itulah Islam. Itulah agama kita. Tidak malah nganteni sing liyane, enggak begitu. Islam itu nek ono sing kurang, sedulur kurang malah kudu dibantu. Nah, itulah agama kita, Bapak Ibu. Wong liya mungkin melihatnya wis ben wae sing penting iki berjaya, sing liyane mati ya mbuh. Nah, itu bukan agama kita. Kalau agama kita itu malah justru bareng-bareng, yuk nek arep gede bareng. Jangan sampai salah satu di antara kita kemudian bangkrut. Nek iso bareng dadi sugih kabeh. Dadi berhasil semua. Itu adalah ajaran Islam. Nah, dengan apa?
Ya dengan tadi infak. Dengan apa? Sedekah. Begitu. Nah, di toko ini kemudian tutupnya lebih cepat caranya. Jadi cara membantunya yang sana, kalau ini buka dari jam 7 pagi nanti tutup jam 16, di sana itu kok rada sepi, maka toko yang ini yang ramai tadi tutupnya jam 2 ceklek. Supaya apa? Jam 2 sampai jam 4 pembeli bisa ke toko yang satunya. Itu salah satunya Bapak Ibu. Jadi kita itu ayo punya handar bani juga kepada seluruh umat itu, supaya kita tidak bersaing tapi justru kemudian gedeke bareng-bareng. Nah itu wong Islam itu seperti itu. Di mana kita mendapati itu? Mari kita buka di dalam Quran surah An-Nahl ayatnya yang ke-30. Lempek mawon gitu, tidak salah. Nanti kok. Di dalam Quran surah An-Nahl ayat yang ke-30. Supaya kita itu tambah fakih gitu, Bapak, supaya kita tambah fakih, tambah paham dengan keimanan kita. Tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khair wala ni'madarul muttaqin. Nah, itu ayat yang ke-30-nya berbunyi seperti itu. Besok Bapak Ibu, nanti di akhirat itu kita akan dibariskan menjadi 2 golongan orang. Ini golongan kita, yang sana golongan wong liya. Nanti di akhirat itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Tadi Allah bertanya kepada orang yang di luar golongan kita. Allah tanya, apa yang telah kami turunkan kepada kalian? Nek wonge boten muslim, wonge boten beriman kepada Allah Ta'ala, jawabannya itu seperti ini. Yang telah kau turunkan kepada kami tidak lain adalah cerita, kisah, seperti kisahnya nenek moyang kami. Nah itu mereka. Kalau kita Bapak Ibu ketika ditanya waqila lil ladzina taqaw anzala rabbukum gitu, maka jawaban kita adalah khair. Apa yang telah kami turunkan pada kalian? Maka orang-orang mukmin itu menjawab khair, kebaikan. Dan siapapun orang yang mengatakan begitu, maka Allah akan karuniakan kebaikan itu baik di dunia maupun nanti balasannya lebih baik di akhirat. Itu sudah dibocori riyen kalih Gusti Allah. Sesuk iki nang akhirat. Nah begitu. Sehingga nanti hisab itu mudah sekali di akhirat. Anggere sing ngomong ngono ya bener, gitu aja Pak. Sing ngene nek mlebu surga. Kan begitu. Sing jawabe khair, yang jawabnya itu yang diturunkan Allah itu Al-Quran, kebaikan, maka masuklah ke situ. Sing jawabe wah ini cerita rekaan kayak nenek moyang kami, nah itu langsung ke sebelah kanan. Itu sudah dibocori oleh Gusti Allah. Nah maka Bapak Ibu semuanya, semakin kita itu mempelajari Al-Quran, kerap ngrungokke pengajian, ikut datang di majelis ilmu seperti ini, kemudian kita menjadi faqih, menjadi paham dengan agama kita. Salah satu kebaikan yang diberikan Allah di dunia kepada orang yang senang dengan Al-Quran, yang senang dengan ngaji, yang senang ikut pengajian, yang senang ikut terus bersama-sama dengan kita seperti saat ini pengajian ini. Yang pertama adalah dia memiliki rumah yang luas. Rumah di sini itu bukan arti rumah fisik, bukan, tapi merasa nyaman di dalamnya. Maka kemudian banyak orang Muslim tuliskan
baiti jannati, omahku surgaku. Itu kenapa? Karena di dalam hatinya, di dalam jiwa orang-orang yang ada di dalamnya itu merupakan jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang sakinah. Loh, kenapa bisa sakinah? Ya karena setiap harinya berinteraksi dengan kajian-kajian ilmu. Karena setiap harinya dia berinteraksi dengan Al-Quran. Setiap harinya dia nyemplungi, saya bilang ya Pak, terompongan. Itu kan membersihkan jiwa-jiwa kita, membersihkan diri kita yang tadinya itu pelit, medit, kutil, bakil, gitu ya, cetil, bedidil. Itu kemudian akan terkikis sedikit demi sedikit gara-gara saya gelo kok eten omplongan. Saya gelo kok eten omplongan. Sehingga kita ini bukan tipe manusia sing seneng nyelengi ning lali karo akhirate. Bapak Ibu, saya itu belajar etologi, belajar perilaku hewan. Ketika di S1 di biologi itu saya belajar perilaku hewan. Kenapa wong Jawa itu seneng nyindir? Nek Pak kae kuwi wonge cen apik, wonge apik. Ning dadenya dhek seneng nyelengi. Kata nyeleng itu kira-kira dari kata apa Bu, Bapak? Celeng. Nyeleng itu dari kata celeng. Bapak Ibu, karena saya belajar biologi, belajar tentang perilaku hewan itu, saya paham betul. Celeng itu Pak, Bu, hampir seperti korun. Apa? Kalau dia sudah mengumpulkan makanan, mengumpulkan panganan oke-oke, terus lebokke neng lenge dhewe, masukkan di lubang dia itu, supaya celeng-celeng liyane itu tidak mengambil makanan yang sudah dia kumpulkan. Maka caranya gimana? Duyui, dikencingi. Jadi makanan yang sudah dikumpulkan itu duyui, dikencingi oleh celeng tadi, supaya apa? Celeng liyane tidak bisa mengambil. Nah itu, maka orang yang seneng nyelengi, ora tahu infak, ora tahu sedekah, Sunan Kalijaga itu nyindir dengan kaya nyelengi maksudnya. Seneng nyelengi. Itu gitu ya. Jadi kita ini sajane belajar agama itu wis ngerti, sajane iki ya ngerti. Oh, berarti aku kudu infak, aku kudu sedekah. Bapak Ibu menurut saya tanya, Ramadan ini yang dicari dari Bapak Ibu apa? Yang dikejar selama Ramadan ini apa? Sajane. Apa yang dikejar selama bulan Ramadan ini apa? Apa yang dikejar? Kita mengumpulkan apa ini selama bulan Ramadan ini? Jawabannya semua biasanya begitu. Kami mengumpulkan pahala wakil. Tapi ada yang sering bukan menjadi jawaban utama. Padahal ini jawaban utamanya. Ramadan itu sajane kesempatan kita untuk memanen yang namanya panen rahmat. Panen apa Bu? Rahmat. Bapak Ibu, kalau kita jago manten, di amplop kita itu tulisannya berikut: semoga atau insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi yang kita cari, yang kita panen itu saja selama Ramadan itu kayak rahmatnya Gusti Allah. Nah ibaratnya begini Bapak Ibu semuanya, ibaratnya begini. Kalau kita punya kolam, kados suka itu kolam kita kan banyak. Isinya meng telu, iwake 5. Maka kita akan kesulitan untuk menangkap ikan itu. Tapi ketika satu kolam isinya itu ribuan,
mengambil ikan tadi, untuk mudah untuk menangkap ikan tadi. Itu gambaran bahwa Ramadan ini, selama bulan Ramadan itu, Gusti Allah itu obral yang namanya rahmat. Eman-eman awak dhewe niku mboten cepet-cepet kemudian panen rahmate Gusti Allah. Eman-eman. Wong itu diobral kok, berarti iwake kan akeh banget. Dan kita tinggal gleb. Ya seperti hadir saat ini Bapak Ibu, berarti kita ini sedang panen rahmat. Kenapa? Wong ngaji begini itu malaikat itu saling mendoakan kita semuanya. Berapa jumlah malaikatnya? Ya ora ngerti, ribuan, bahkan jutaan malaikat yang kemudian mendoakan kita. Apa doanya? Satu, supaya kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin. Yang kedua, supaya kita itu menjadi faqih dengan agama kita. Amin. Yang ketiga, ini supaya orang-orang yang menuntut ilmu itu penuh dengan rahmat. Nah, kalau rahmat itu dibawa pulang Bapak Ibu, maka kemudian rumah itu menjadi tenang, rumah itu menjadi nyaman, rumah itu menjadi home, gitu nek wong Inggris. Jadi bukan house fisik tetapi home. Jadi ada psikologi dalam rumah itu menyebabkan orang di dalamnya itu menjadi tenang, nyaman. Nah itu surga, rumahku surga. Nah, orang yang penuh rahmat itu pasti boten awel, mestine boten entil, mestine boten medit. Karena apa? Yakin aku wis entuk rahmat Gusti Allah, nek aku infak 50.000, sisanya pinten Bu? Nah, aku misalnya, saya punya uang 1 juta, saya infakkan 500.000, sisa uangnya berapa Bu? 500.000. Sekarang kalau saya punya uang 1 juta, saya infakkan 700.000, sisa uang kita berapa Bu? Itu yang dunia. Sisa kita itu yang betul-betul kita infakkan, sisa kita ini betul-betul kita sodakohkan. Jadi kalau kita punya uang 1 juta disodakohkan saya, uang kita itu 700.000, bukan 300.000. Pancen yang dunia kita ini dari 300. Nek tabungan kita di dunia di akhirat itu sebetulnya adalah 700.000. Itu yang kekal. Yang 300 menunggu jajan ini, digontok ke anaknya dan seterusnya, itu kan hilang, entek. Tapi yang 700.000 itu buatan tidak akan habis, tidak akan hilang, tapi menjadi catatan dari malaikat, catatannya Gusti Allah. Kowe wis infak sakmene, kowe sedekah wis sakmene. Nah, bagaimana kalau kemudian kita setiap hari meskipun hanya sithik-sithik, 1.000, 2.000, apa cepet ini? Ya pun, ini meh rampung. Ya sampun Bapak Ibu semuanya, tinggal 2 menit. Jadi mari kita istiqomah saja.